Alhamdulillah, wa syukurillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah. Salawat teriring salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabar ayah bunda semuanya? Ya, Alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa di live streaming kita kali ini. Saya ingin mencoba berbagi ya, bagaimana seharusnya orang tua bersikap ya sebelum memasukkan anaknya ke pondok, atau bagi Anda yang sudah terlanjur memasukkan anak kita ke pondok. Kenapa saya sampaikan ini? Agar kita bahagia, anak kita juga ikut bahagia, dan semuanya akan berakhir dengan bahagia. Ayah bunda semuanya, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik pendidik, sebaik orang-orang yang mendampingi umatnya, yang sangat risau dengan kebaikan-kebaikan yang seharusnya ada pada umatnya. Nah, ayah bunda semuanya yang baik hati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini saya ingin mengajak kita bersama untuk menyaksamai apa yang disampaikan oleh guru kami, Kiai Haji Ustaz Abdul Rauf ya, Abdul Aziz LC Al-Hafiz ya. Beliau suatu ketika bertemu dengan saya berbicara tentang anak-anak yang akan dipondokkan. Beliau mengatakan saat itu bahwa jika orang tua ya punya kurikulum, punya program, punya regulasi untuk mengatur anaknya, ini khusus mereka yang akan dipondokkan di usia SMP ya, mendingan anak-anak tidak usah dipondokkan di usia SMP, kata beliau. Kalau orang tua punya kurikulum, punya regulasi, punya pengaturan untuk anak mereka di rumah, artinya bahwa anak diantar ke SMP bolak-balik begitu Bapak ya Bunda, dan di rumah beliau orang tua sudah memiliki kurikulum yang sudah ditetapkan, yang sudah dibicarakan dengan orang-orang di rumah, khususnya dengan antara istri dan suami ya, kedua orang tua, agar anak-anaknya tumbuh, bukan tumbuh sekedar tumbuh secara usianya, tapi pikirannya, kemudian tumbuh fitrah anak-anak kita. Nah, namun kata beliau melanjutkan, kalau orang tua tidak punya kurikulum, tidak punya aturan ya tentang pengaturan di rumah, mengatur bagaimana ritme belajar, maka lebih baik Anda mengantarkan anak-anak Anda ke boarding school. Nah, agak bertolak belakang ya bagi orang tua yang sangat ingin memondokkan anak-anak kita. Ya, tapi itu tidak ada yang bertolak belakang sebenarnya, karena kalau Anda punya pengaturan, punya regulasi, punya aturan, maka silakan jangan pondokkan anak Anda. Tapi kalau Anda tidak punya aturan di rumah, maka mendingan dipondokkan dengan satu catatan, kata beliau menambahkan, carilah sekolah boarding yang dia orang tua bisa menjenguk anaknya, yang bisa menumpahkan rasanya kepada anaknya. Jangan sampai kita menitipkan anak kepada pondok yang, mohon maaf ya, tanda kutip, mereka tidak memberikan kita kesempatan untuk berjumpa, berinteraksi, berkomunikasi, membangun bonding dengan anak-anak kita. Nah, ayah bunda semuanya, ya ada orang tua yang mengatakan ke pondok itu anaknya akan langsung menjadi soleh ya. Ada juga ungkapan mengatakan pondok itu sarana seperti laundry ya, ngucek-ngucek anak ya, keluar pondok langsung jadi bersih, langsung jadi soleh ya, berakhlak baik. Tentu tidak salah harapan-harapan itu semuanya ya bunda. Nah, agar harapan kita tidak salah, bagi kita nih yang akan memasukkan anak ke pondok atau yang sudah memasukkan anak ke pondok hari ini ya, baru memutuskan ya berkomunikasi anak-anak ya, agar tidak ada ungkapan dari anak-anak merasa saya dibuang ya, karena ada di sekolah saya anak-anak merasa orang tua saya membuang saya, Ustadz ya, orang saya tidak sayang sama saya. Maka ada dua hal ayah bunda yang bisa kita lakukan agar anak-anak merasa bahagia saat diputuskan dan mereka akhirnya memutuskan untuk masuk pondok. Yang pertama adalah ya, tetap ya menunjukkan bahwa kita cinta dengan mereka, kita sayang dengan mereka. Ya, jadi tidak pikiran mereka merasa bahwa mereka di pondokan itu adalah dikucilkan atau dibuang ya dari keluarga, sungguh tidak ya, tidak beralasan kata-kata mereka. Nah, bagaimana cara menunjukkan rasa cinta kita dengan mereka selain mengungkapkan bahwa anakku sayang, ayah bunda sangat senang sekali punya anak seperti kamu. Senang banget punya anak yang soleh, punya anak yang tangguh, ya mau mandiri gitu. Itu ungkapkan perasaan itu agar anak-anak merasa disenangi, dicintai, merasa dianggap ya. Karena banyak orang tua di luar sana yang sepertinya tidak mau mengakui keberadaan anaknya ya, dengan tidak mengungkapkan rasa cinta. Mereka cukup dengan memberikan uang,
yang memberikan gadget dan sebagainya, ya. Itu boleh-boleh saja, tapi harus ada regulasi, harus pengaturan. Itu yang pertama, ya Bunda. Jadi kita coba untuk tetap menunjukkan rasa cinta kepada mereka. Bagaimana caranya? Nah, ayah bunda, pondok yang baik itu adalah pondok yang menyediakan waktu untuk anak-anak bisa membangun bonding dengan orang tuanya, membangun ikatan yang baik agar jiwa mereka bisa terpenuhi, ya. Karena menurut yang saya dengar dari para ahli parenting anak-anak, psikolog anak-anak mengatakan bahwa fase SMP itulah fase di mana orang tua bisa mengintervensi anak. Fase terakhir, ya. Entah benar apa tidak, ya. Saya belum bagaimana caranya. Karena anak saya juga baru SMP. Tapi saya sangat percaya bahwa apa yang dikatakan mereka itu membangun bonding dengan anak itu di SMP, karena mereka di SMA punya dunia sendiri. Mereka mengatakan, ya bersama kita bisa jadi luar beda dengan teman-teman circle mereka kalau bahasa sekarang. Sehingga saat ada, ya, pondok yang menerapkan aturan penyengukan, boleh komunikasi, boleh nelfon dan sebagainya, ya bunda semuanya, maka itu dimanfaatkan. Manfaatkan saat ada penyengukan, ya datanglah dengan segenap rasa. Jangan sampai kita teralihkan dari anak kita. Bagaimana kabar anakmu, anak kita? Bagaimana kabarmu nak? Bagaimana kamu di pondok? Kamu bahagia? Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusanmu ya nak. Semoga kamu tetap semangat, punya teman baru. Dengan teman baru mudah-mudahan ya kamu dapat insight baru, kamu dapat pelajaran baru di sini, ya. Minimal kamu bisa tahu, oh ini cara komunikasi orang lain, bagaimana cara kita berteman, bersahabat, membangun circle baik, ya, di pondok. Jadi manfaatkan waktu libur, manfaatkan waktu nelpon. Pasti ada pondok tuh yang menerapkan ada waktu penelponan khusus, ya, ada waktu penyengukan. Bahkan nih ada juga sekolah yang setiap bulan memperlakukan siswanya bisa dibawa pulang untuk nginap bersama orang tuanya. Nah itu jauh lebih baik. Itu yang pertama, ucapkan bahwa kita sangat sayang kepada mereka. Yang kedua adalah ayah bunda adalah tetap layangkan doa kita ke langit, ya. Layangkan doa-doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rindu maka doakan mereka, hadirkan wajah anak-anak kita. Maka mereka pun akan merasakan yang sama. Ya, tentu di pondok juga ustaz-ustazanya juga akan memberikan afirmasi positif ke anaknya bahwa kalau kamu rindu berarti orang tuamu sedang rindu, maka doakan orang tuamu. Maka ikatan-ikatan itu akan terbangun dan anak-anak tidak merasa dibuang, ya, atau dikucilkan di pondok, ya, sehingga hal-hal yang kita inginkan pada diri mereka, ingin jadi anak yang soleh-soleha, yang bisa mendoakan kita kelak, ya. Mudah-mudahan dengan kita melakukan dua hal tadi, yang pertama tetap tunjukkan rasa cinta kita, yang kedua doakan mereka. Bisa dibayangkan ayah bunda, tentu akan hadir anak-anak yang bahagia di pondok, bahagia saat kita jauh maupun dekat dengan kita. Semoga Allah mudahkan kita menjadi orang tua yang baik, yang dicintai anak-anak kita. Ya, demikian ayah bunda, dua hal yang bisa kita lakukan, ya, agar anak-anak kita bahagia di pondok dan sebelum mereka masuk pondok atau setelah mereka masuk boarding school atau sekolah pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Mohon maaf atas segala kekurangan.